Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilan Hijriya dari kelas keperawatan B NIM B022311307. Di sini saya akan mempraktikkan mengenai tentang fisioterapi dada. Yang pertama kita lakukan adalah tahap berinteraksi, mempersiapkan diri kita sebagai seorang perawat. Kemudian setelah itu baca catatan keperawatan dan medis. Setelah itu, siapkan alat dan bahan yang sudah tersedia di samping saya, yaitu antiseptik, cairan NaCl, bengkok, kasa steril, kom kecil, stetoskop, handuk, perlak, dan juga tisu. Sebelum ke pasien, kita harus melakukan cuci tangan dengan langsung benar. Baik, assalamualaikum Bu. Perkenalkan, nama saya Mas Juli. Hari ini saya dinas dari jam pagi sampai jam 5 sore. Sebelumnya saya tanya dulu, apakah benar dengan Ibu Aisyah? Oke, saya bisa cek bilang wajibnya Bu. Oke, benar dengan Ibu Aisyah. Tempat tanggal lahir Malinda 20 Oktober 2003. Oke, jadi Bu, tujuan saya datang ke sini itu untuk melakukan terapi dada agar pernapasan Ibu yang tadinya tersumbat karena stres atau tersumbat karena lendir-lendir batuk itu bisa keluar Bu. Apakah Ibu bersedia? Saya membutuhkan waktu Bu sekitar 15-30 menit. Setelah itu kita masuki tahap kerja, yaitu menjaga privasi klien, kemudian mengauskultasi bunyi paru-paru pasien. Apakah sekretnya tadi ada berada di lobus atas atau lobus bawah? Yang pertama kita lakukan itu adalah membuka baju pasien. Ibu, saya buka ya. Kemudian setelah itu kita mengauskultasi atau mendengarkan bunyi paru-paru menggunakan stetoskop. Kemudian menggunakan alat melepas saluran darasi. Kemudian kita kembali. Dan kita mengatur posisi pasien sesuai dengan kondisi sekret yang menumpuk di lobus atas paru-paru pasien. Nah, yang pertama adalah berbaring ke belakang. Kemudian setelah itu kita memiringkan pasien ke sebelah kanan. Ibu bisa miring ke sebelah kanan. Selama 15 menit. Setelah itu miringkan pasien ke sebelah kiri. Ibu. Setelah itu, posisikan pasien terlentang selama 15 menit, lalu minta pasien untuk tengkurap juga selama 15 menit. Ibu bisa tengkurap dulu. Selama 15 menit. Setelah itu, posisikan pasien pada posisi semula. Kembali ke posisi semula ya Bu. Itu kita mengkaji tanda-tanda vital pasien seperti frekuensi nadi, nafas, kemudian tekanan darah dan juga suhu tubuh pasien. Kemudian dilanjutkan dengan perkusi dan vibrasi atau getaran. Selanjutnya memberikan kemudian setelah itu kita lakukan perkusi atau pengatukan. Kemudian setelah itu kita vibrasi. Setelah itu kita minta pasien untuk melakukan batuk efektif dengan posisi senyaman mungkin. Ibu mau posisinya itu semi-polar. Ibu mau duduk atau duduk saja Bu? Duduk. Saya duduk. Kemudian
pasien untuk melakukan nafas dalam. Ibu bisa tarik nafas, kemudian keluarkan secara perlahan. Ibu ikuti saya. 1, 2, 3. Ibu bisa lihat bibir saya. Nafas dalam ya, Bu. Oke. Selanjutnya kita minta pasien untuk batuk efektif untuk mengeluarkan sekret yang tersumbat. Tuangkan cairan Lysol pada mangkok. Kemudian lapiskan dengan kasa steril. Ibu tarik nafas. Kemudian batukan secara perlahan. Lagi, Bu. Oke. Setelah itu bersihkan mulut pasien dengan menggunakan tisu. Pastikan pasien. Kita itu kembalikan ke posisi semula. Kemudian setelah itu cuci tangan. Setelah itu rapikan pasien. Kemudian kita memasuki tahap terminasi, di mana kita mengkaji perasaan pasien. Ibu, bagaimana tadi perasaannya setelah saya melakukan tindakan terapi dada ibu, kemudian mengeluarkan sekret ibu dengan cara batuk. Bagaimana, Bu, perasaannya? Oke, baik Ibu, saya pamit dulu. Ibu nanti kalau butuh sesuatu bisa hubungi saya di ruang perawat ya. Ibu juga harus tetap semangat supaya penyakitnya Ibu bisa segera sembuh, ya Bu ya. Nah, kemudian setelah itu kita mengakhiri kegiatan yang menjadi salam. Baik Bu, saya pamit dulu. Ibu nanti kalau butuh sesuatu bisa meminta keluarga Ibu untuk memanggil saya di ruang perawat, Bu. Ya Bu ya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mendokumentasikan tanggal, jam, respon pasien, dan tindakan apa yang kita lakukan. Saya Dilan Hidayah mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.